Kasihan Pak Tri Sutrisno yang masih dalam pengaruh purnawirawan TNI, masih dalam pengaruh Roy Suryo CS mengenai wacana pemakzulan wakil presiden Mas Gibran yang jelas-jelas dipilih langsung oleh rakyat sepaket dengan Presiden Prabowo. Tapi entah gimana lah teman-teman, gimana cara ngasih taunya kepada Pak Tri Sutrisno mengenai fakta yang sebenarnya. Nah, saat ini kan suratnya sudah berada di meja pimpinan. Saat ini kan suratnya sudah ada berada di meja pimpinan MPR dan DPR, tapi belum diproses. Itu gimana, Pak? Saat ini kan untuk surat pemakzulan tersebut, desakan pemakzulan tersebut sudah ada di meja pimpinan DPR dan MPR gitu, Pak. Tapi belum ada proses selanjutnya. Menurut Bapak bagaimana? Ada desakan lain nggak, Pak? Aduh, gimana nih teman-teman? Tri Sutrisno desak DPR MPR segera proses surat pemakzulan Gibran, dorong kembali Undang-Undang Dasar tahun 1945. Benar, kasihan Pak Tri Sutrisno yang masih terpengaruh, yang masih dalam pengaruh para purnawirawan TNI yang selama ini bersuara paling keras meminta agar Gibran ini dimakzulkan alias diturunkan paksa. Makanya AM Hendro Priyono nanti mengatakan ada penyesalan kenapa nama besar seperti Pak Tri Sutrisno diikut-ikutkan dalam hal ini. Ini yang harusnya berpikir jernih adalah yang muda-muda, yang jangan membawa nama besar seperti Pak Tri Sutrisno, itu kan umur 90 tahun. Nah, ini Hendro Priyono menyayangkan kepada kelompok-kelompok orang-orang tertentu yang mencoba membawa Pak Tri Sutrisno ke dalam masalah ini. Padahal beliau sudah umur 90 tahun. Dan di sini Hendro Priyono menyayangkan, janganlah nama besar seperti Pak Tri Sutrisno ini dibawa-bawa. Aduh, gimana nih teman-teman? Ya, sudah banyak keterbatasan seperti saya juga ini kan 80 tahun, apalagi 90. Ya, dampaknya apa itu kan nggak terpikir. Ya, kemudian kalau kita perhatikan orang-orang tua seperti saya sama teman-teman saya, ya ngomongnya kan diulang-ulang. Ya, makanya saya jagain Mbak, ini teman-teman yang ingetin saya jangan ulang hadir di sini. Nah ini ya, ini penyesalan daripada AM Hendro Priyono mengenai orang-orang ini yang tega banget sebenarnya. Kenapa harus membawa-bawa? Kenapa harus mengajak-ngajak seperti Pak Tri Sutrisno mengenai hal ini? Aduh. Gimana nih menurut kalian atas aksi orang-orang ini yang mencoba memanfaatkan nama besar Pak Tri Sutrisno, menyuarakan ambisi-ambisi mereka untuk menurunkan paksa Wakil Presiden RI Mas Gibran dari posisinya sebagai Wakil Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat. Aduh. Semoga saja ada pihak-pihak ketiga yang mampu menjelaskan kepada Pak Tri Sutrisno ini sehingga dia tahu yang sebenarnya, mana fakta yang sesungguhnya, sehingga beliau mampu memutuskan apakah memang benar-benar masih bertahan berada di posisi purnawirawan TNI CS atau mendukung pemerintahan Presiden Prabowo Gibran hingga tahun 2029 mendatang. Saya cuma mengimbau
meminta atau teriak kepada Presiden Republik Indonesia ini, Presiden Prabowo, kemana Bapak-Bapak dengan kasus-kasus yang begini? Ringan saja kok bikin gaduh bangsa ini. Tapi gaduh ini saat ini, kalau berlanjut bukan gaduh Pak, mungkin kita bisa pecah belah. Karena aparat yang Bapak kendalikan bertindak tidak jujur dan tidak adil. Udah sangat kelihatan absurd. Jadi tadi juga secara jujur dan disampaikan oleh Pak Said itu. Tadi sekali lagi yang terakhir ini, pemerintah ini kemana? Ini masalah tidak berat. Dan jangan buat narasi-narasi yang bikin Bapak sebetulnya Pak Presiden maksud saya sebetulnya malah merendahkan diri Bapak. Narasi macam-macam kabinet saya bekerja baik, apalagi dan lain sebagainya banyak sekali. Saya kalau disuruh kumpulin sekarang banyak hati. Saya ditegur dalam wawancara terlalu banyak saya ngomong. Ada. Gimana nih teman-teman? Pak Sunarko seolah-olah bicara seolah-olah memang berada di pihak Presiden Prabowo. Tetapi di balik itu semua teman-teman, ada niat untuk memecah belah hubungan baik antara Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran. Terbukti dengan mereka-mereka ini yang menuntut agar Mas Gibran ini dimakzulkan. Bahkan mereka ini tak segan-segan berkirim surat ke DPR, ke MPR, meskipun akhirnya entah gimana kabarnya surat tersebut tidak dibaca di sidang paripurna kemarin. Bahkan Mbak Puan sendiri selaku Ketua DPR RI mengaku belum melihat surat-surat tersebut. Jenderal Purnawirawan Prajurit TNI, tolong dengar, nggak ada urusan embel-embel jenderalmu, nggak ada urusan embel-embel Purnawirawan Prajurit TNI, nggak ada urusan. Bukan Jenderal Purnawirawan Prajurit TNI yang menentukan presiden dan wakil presiden untuk memimpin negara ini. Setuju. Tapi mayoritas rakyat Indonesia yang menentukan itu. Dan secara konstitusi mayoritas rakyat Indonesia telah menjatuhkan pilihan kepada pasangan capres-cawapres nomor 2 Gibran Prabowo Subianto Gibran Raka Buming Raka di momen Pilpres 2024 fix. Itu adalah hasil pemilihan berdasarkan konstitusi. Nah, gimana? Apakah mereka sekarang paham nggak ya? Orang-orang ini, Purnawirawan TNI ini yang mencoba memaksa kehendak agar Mas Gibran itu dimakzulkan, diturunkan paksa. Dan ada isu kemarin, kalau Mas Gibran ini diturunkan, yang mereka ajukan untuk mengganti adalah Abah Anies Baswedan. Ada gimana nih teman-teman? Ya kalian mengatakan Gibran itu jadi wapres, ya secara konstitusi itu cacat, anak haram konstitusi. Lantas kalian mau memakzulkan Pak Wakil Presiden ini dengan cara-cara yang tidak konstitusi. Bagaimana kalian memperjuangkan konstitusi dan pada saat yang bersamaan kalian memberaki, mengencingi konstitusi? Halo Bapak-Bapak, Jenderal Purnawirawan Prajurit TNI. Gimana logika kalian? Jujurlah bahwa kalian pendukung Pak Anies Baswedan. Mayoritas rakyat yang menentukan presiden dan wakil presiden yang menjabat hari ini, bukan kalian. Betul. Bodoh amat dengan embel-embel jenderal kalian. Bodoh amat dengan embel-embel Purnawirawan TNI kalian. Gak ada urusan dengan itu. Ada. Gimana nih? Gimana ya kabar mereka para Purnawirawan TNI yang melihat tayangan dari kakak yang satu ini, yang dengan tegas mengatakan tidak ada hubungannya, tidak ada hubungan embel-embelnya dengan Presiden Prabowo, Wakil Presiden Gibran yang memang menang secara konstitusi, dipilih langsung oleh rakyat Republik Indonesia. Tapi mereka ini teman-teman, orang-orang ini Purnawirawan TNI ini
dengan seenaknya saja meminta agar Gibran itu dimakzulkan. Atas dasar apa? Mari kita pertanyakan. Atas dasar apa mereka meminta wakil presiden Gibran itu dimakzulkan, diturunkan paksa? Apa? Silakan buktikan untuk purnawirawan TNI ini. Buktikan mana bukti-bukti kesalahan Mas Gibran sehingga kalian itu menuntut dirinya untuk dimakzulkan. Saya kira mereka-mereka ini tidak mampu menunjukkannya, teman-teman. Karena memang tidak ada kesalahan yang dilakukan oleh Mas Gibran sehingga tidak ada alasan untuk memecatnya jadi wakil presiden Republik Indonesia atau memakzulkannya. Nah, itu dia. Gimana, teman-teman? Gimana menurut kalian? Silakan tuliskan komentar terbaikmu. Jangan lupa ya, tuliskan di kolom komentar yang ada di bawah ini. Mari kita ramaikan, teman-teman.